Hindi na. Tolong rekan-rekan Kapolsek yang rekan-rekannya yang dari forum belum datang, dapatnya segera dirapatkan. Terima kasih. Kemudian dari asistensi UNED, kemudian yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan dari Dispora, ya. Yang kami hormati para Kapolsek, para Kasat yang mewakili dan seluruh pengurus perguruan silat se-Kabupaten Jember. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan di ruang Rupatama Polres Jember ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang pertama disampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolres yang sedianya kegiatan rapat koordinasi persiapan lomba forum kerukunan pesilat Jember ini dibuka langsung oleh Bapak Kapolres. Namun karena ada beberapa kegiatan sidak mendadak bersama Pak Dandim dan Pak Bupati ke wilayah, sehingga beliau mendelegasikan kepada saya, yaitu Kapakop, untuk membuka acara rapat koordinasi ini. Ada beberapa hal yang disampaikan tadi sebelum kami ke sini yang perlu harus saya sampaikan kepada semua yang hadir di sini. Yang pertama yaitu melihat situasi latar belakang kenapa hari ini kita dikumpulkan di sini. Ini tidak lain karena di wilayah-wilayah khususnya Jawa Timur banyak kejadian-kejadian perkelahian antar perguruan silat yang sampai saat ini masih belum bisa dicarikan jalan keluar, sehingga masih muncul baik itu mulai dari Madiun, Kediri, kemudian Banyuwangi, sampai dengan menimbulkan korban antar perguruan silat. Harapan dari Pak Kapolres bahwa di Jember jangan sampai terjadi perkelahian khususnya antar perguruan silat yang ada di sini. Akar permasalahan dari bentrok atau perkelahian antar perguruan silat tentunya ada beberapa yang menjadi solusi, yaitu khususnya kurang komunikasi. Artinya bagaimana? Bahwa antar perguruan silat khususnya yang di daerah ini jarang ketemu, Pak. Komunikasi antar pengurus apalagi dengan individu daripada masing-masing peserta itu tidak tersambung, sehingga di sana inilah yang menyebabkan kenapa banyak terjadi ketemu di jalan bentrok, ada pengukuhan bentrok, kemudian ada halal bihalal bentrok. Ini karena kita kurang komunikasi, sehingga komunikasi ini adalah salah satu kunci daripada untuk menyelesaikan permasalahan bentrok antar saudara-saudara kita sesama perguruan. Kemudian yang kedua, setelah kita jalin komunikasi, yaitu dengan silaturahmi, setiap saat bisa ketemu,
bisa ada kegiatan lomba, kemudian ada silaturahmi antar panjang sana, antar perguruan silat. Ini akan terjalin daripada komunikasi. Kalau komunikasi sudah jalan, baru dilakukan kolaborasi, koordinasi. Jadi setelah komunikasi berjalan, kita lakukan koordinasi. Koordinasi yang bagaimana? Manakala di wilayah ada permasalahan sekecil apapun, ini harapan dari Bapak Polres segera diselesaikan di tingkat bawah itu. Jangan sampai ini berkembang. Ibaratnya itu api kalau kecil itu membutuhkan energi yang kecil. Tapi kalau api yang sudah besar, ini akan membutuhkan tenaga yang lebih banyak. Disitulah gunanya koordinasi itu. Sehingga manakala di wilayah ada permasalahan-permasalahan yang muncul sekecil apapun, ini jangan sampai dibiarkan untuk berkembang. Tugasnya siapa? Tugasnya yaitu di tingkat kecamatan itu. Ya ada Pak Kapolsek, ada Pak Ramil, ada Pak Camat, ada pengurus dari beberapa perguruan. Silakan itu dikomunikasikan dengan baik, dikoordinasikan, dicari solusi akar masalahnya itu apa, biar permasalahan tidak berkembang, Mbak. Walaupun permasalahan itu ada di tingkat kecil, di tingkat kecamatan, ini bisa digoreng, Mbak. Bisa digoreng, menyebar ke wilayah-wilayah lain, sehingga permasalahan yang seharusnya bisa cepat teratasi, cepat diselesaikan, malah menyebar kemana-mana sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tingkat provinsi. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, setelah terjalin komunikasi, kemudian ada koordinasi di tingkat bawah, kemudian dilakukan kolaborasi. Salah satu kolaborasinya yaitu dilaksanakanlah lomba tingkat kecamatan, antar perguruan silat, latihan bersama, sehingga kenal, Pak, antara perguruan satu dan perguruan lain ini saling mengenal. Kemudian individu-individu masing-masing ini juga saling mengenal. Kalau kita sudah kenal, kita sudah koncoan, saya kira, kalau mau bentar itu koncoku. Akhirnya kan nggak terjadi seperti itu. Sehingga pimpinan kita yaitu Bapak Kapolres bersama Pak Dandim punya gagasan, mari kita kumpulkan bersama seluruh perguruan silat ini, termasuk di situ ada Forpimkanya, untuk mencari solusi supaya apabila ada kegiatan-kegiatan atau permasalahan di wilayah ini bisa segera tertangani. Ini akhir-akhir ini sudah agak mending, Mbak, agak mending. Biasanya 1 bulan yang lalu kita sering operasi, Pak, kita memantau gitu. Pada saat pengukuhan, di tempat pengukuhan aman, Mbak, aman. Kerawanannya di mana? Pasukan penggembira yang dari luar daerah. Inilah yang menjadi pemicu daripada kerusuhan itu. Sehingga dianggap yang punya hajat untuk pengukuhan ini dianggap hajatnya cacat tadi itu, tidak berhasil. Padahal si bentrok di luar daripada itu. Begitu ketemu, ya kita kan nggak bisa mengendalikan.
Kalau sudah arah-arah ini nggak bisa mengendalikan, Pak. Terus terang kita melakukan pemantauan, patroli supaya mereka tidak ada niat sehingga ketemu dengan warga, dengan perburuan lain, ini bisa gesekan. Dan ini sudah beberapa kali terjadi. Karena mereka juga nggak saling mengenal, nggak ada komunikasi. Seumpama mereka mengenal, sering ketemu, sering koordinasi, sering kolaborasi, itu tidak akan terjadi bentrok itu. Jadi kuncinya 3 aja itu. Komunikasi, koordinasi, kolaborasi. Selesai ini. Itu bisa diterapkan dari segala permasalahan. Karena kunci daripada menyelesaikan permasalahan itu bukan menyelesaikan masalahnya. Kalau sudah antar masalah, yang kita selesaikan bukan masalahnya kalau ingin selesai. Kalau masalahnya ini urusan hukum, tapi kalau pengen itu selesai, carilah akar masalahnya itu apa. Ibarat kita itu pohon itu kalau dipotong rantingnya, pohonnya tidak akan mati. Pohon diambil daunnya tidak akan mati. Diambil buahnya tidak akan mati. Batangnya putus pun gergaji, tidak akan selesai, tidak akan mati. Namun kalau pohon itu dicabut akarnya, semuanya pasti mati. Sama dengan menyelesaikan permasalahan di wilayah itu. Jadi carilah akar masalahnya itu apa. Mudah-mudahan dengan adanya rapat koordinasi ini, apalagi nanti dilanjut dengan rencana perlombaan ini akan menyatukan daripada perguruan-perguruan silat yang ada di Kabupaten Jember, supaya kita bisa menjadi contoh dari daerah-daerah lain bahwa di Kabupaten Jember antar perguruan silat itu guyub rukun. Silakan nanti dari Pak Kabagren yang mempunyai rencana ini bisa dibuat rencana sedemikian rupa supaya seluruh perguruan silat termasuk siswanya ini bisa saling mengenal, bisa komunikasi sehingga terjalin suatu persatuan yang kuat di Kabupaten Jember ini. Kalau ini sudah terjalin, Pak, saya yakin Kamtibmas keamanan di wilayah Kabupaten Jember pasti kontribusi. Ini sudah pasti. Karena rekan-rekan kita, saudara-saudara kita ini nanti bisa membantu pengamanan. Manakala ada kegiatan-kegiatan di masyarakat, bisa kita berdayakan untuk membantu mengamankan wilayahnya. Karena kita tahu, kita sadari bersama, kekuatan Polri di Polsek itu cuma berapa, Pak? Termasuk dari Koramil cuma berapa? Tidak sebanding dengan jumlah warga. Nyukupi Babin Kamtibmas saja tidak cukup, Pak. Apalagi kita menyelesaikan atau mengondisikan masyarakat 1:200 nggak mungkin. Kita masih 1:1000 lebih. Dan semuanya, apakah petugas yang di situ sehat? Belum tentu sehat, Pak. Ada yang sudah mau pensiun, ada yang sakit-sakitan, sehingga kalau nggak kita semua masyarakat membantu, ini siapa lagi? Ini demi kondusivitas daripada Jember supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti di daerah-daerah lain. Tetangga kita yang di Banyuwangi bentrok kapanannya, Pak? Bentrok sampai ada korban. Padahal Tonggo kecamatan 2 hari.
Nah, kalau hal-hal seperti itu tidak kita antisipasi, ya akan terus berkembang. Ya mudah-mudahan kita berharap semua, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan hari ini, siang ini bisa berlanjut supaya kedepannya tidak ada rasa ketir-ketir lagi di masyarakat. Setiap ada kegiatan pengukuhan atau pertemuan, nanti pasti bentrok. Itu harapan kita. Saya kira itu kurang lebihnya, kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua dan kegiatan atau niat kita untuk membuat wilayah Kabupaten Jember ini aman bisa terkabul. Amin. Saya kira itu, terima kasih. Kemudian rapat koordinasi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Kami sampaikan terima kasih. Acara selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera selalu bagi kita semuanya dan salam persaudaraan bagi saudara-saudara sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolres Jember, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kapolres Polres Jember, Pak Toha. Yang saya hormati Bapak Dandim 0824 Jember, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Pasilok Haryono. Yang saya hormati pula rekan-rekan dari Dispendik, dari Dispora, dari KONI belum hadir nih. Dari KONI, rekan-rekan dari Eskangkon Limas, Pak Didi. Ini saya khawatir kalau nggak saya sebut namanya, profesionalnya, tim asistensi dari Universitas Jember, dan Pak Agus dari ISI, PAC itu tingkat kecamatan. rekan-rekan Kapolsek, rekan-rekan Kasat ataupun yang mewakili, serta yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Ketua Forum Kerukunan Silat se-Kabupaten Jember yang ada di 1 kecamatan. Tingkat desa. Puji syukur kepada Allah SWT yang mana kita pada siang hari ini masih diberikan beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, termasuk kita dengan ridha Allah bisa dikumpulkan di Polres Jember di ruang rapat gitu ya. dalam rangka melaksanakan rapat koordinasi persiapan lomba forum kerukunan pesilat yang Tapi ranting itu di bawah ngurusi apa? Ngurusin apa? Bapak-bapak sekalian, di wilayah ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam Rayang pelatihan. kapasitas kalau saya PAC yang kebetulan itu kan di kecamatan. Kecamatan. Ya, sebagai Kalau di ketua desa panitia itu ada yang yang ada pertama, rayon Iya. namanya. ucapan Kalau yang terima kasih rayon? yang tak terhingga Rayon itu kepada berarti di bawah saudara-saudara naungan pondok. sekalian yang berkenan Oh, hadir Ya, misalnya memenuhi undangan kami, ya, Bu rayon. sehingga yang awalnya teman-teman panitia ini sempat pesimis, kira-kira yang datang banyak enggak ya? Ternyata sangat antusias. Yang datang melebihi dari undangan, ya, melebihi dari undangan. Ada yang perwakilan dari forum itu 1, yang datang 5. Ini berarti merupakan antusias tersendiri bagi saudara-saudara sekalian. Tepuk tangan untuk Yang kedua, kami ucapkan selamat datang di Polres Jember. Mungkin bagi saudara-saudara sekalian yang belum pernah melihat atau menginjakkan kakinya di Polres Jember, ya inilah situasi dan kondisi Polres Jember yang tentunya
banyak keterbatasan. Mungkin rekan-rekan berangkat dari kecamatan masing-masing membayangkan Polresnya besar sekali ya, ternyata ya seperti ini. Mungkin jauh berbeda dengan tempatnya Pak Kesbang Kolimas ya. Kantornya banyak, kabupatennya besarnya kayak begitu. Kalah juga dengan UNED, ada berapa hektar itu. Nah ini yang berikutnya tadi bisa disampaikan oleh Bapak Kabakop yang mewakili Kapolres Jember, latar belakang kenapa sih rekan-rekan sekalian ini ya kan sampai dibentuk forum, kenapa sih kok capek-capek ya, Pak Bupati mensupport gagasan Pak Kapolres Jember agar melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatif dalam rangka untuk Harkat Tikmas. Itu semuanya ada keterkaitan, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, ya kan, termasuk bidang politik. Gak aman daerah ekonomi ini tentunya juga pasti tidak akan bisa meningkat. Gak aman daerah kegiatan yang bersifat budaya juga tidak bisa berjalan dengan baik. Itu semuanya akan ada kaitan. Makanya dari teman-teman sekalian ini ya, dibentuk suatu wadah atau forum yang dapat menampung semua karakteristik yang ada di wilayah kecamatan masing-masing, utamanya di sini adalah rekan-rekan pesilat. Yang kedua yang melatar belakangi ya, kebetulan ini dayung bersambut. Jadi kami tadi mulai jam 8 ada rapat koordinasi tentang pesilat tingkat Polda Jatim. Kebetulan beliaunya dari Dinas Pendidikan, dari rekan-rekan yang lain juga diundang, termasuk ketua cabang masing-masing perguruan silat yang ada. Sama ternyata, tujuannya sama. Di sana juga dipaparkan latar belakangnya, mulai dari latar belakang sosial, budaya, ini termasuk terobosan kreatif yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Alhamdulillah dari kegiatan rakor itu ternyata Jember tidak ketinggalan. Jember sudah membentuk duluan. Jadi apa yang diperintahkan oleh provinsi, Jember sudah melaksanakan duluan dengan membentuk suatu forum. Termasuk juga dalam rakor, dan kebetulan rakor di Polda sampai sekarang masih belum selesai. Jadi dihentikan sejenak karena kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, jam 1 dilanjutkan. Ternyata juga sama, kita di sini juga sudah memulai. Di tingkat provinsi memerintahkan agar di wilayah kabupaten kota melaksanakan kegiatan yang bisa menampung aspirasi para pesilat. Yang bisa menampung aspirasi para pesilat. Kenapa? Karena dipandang dari secara sosiologis ya, terjadinya gesekan-gesekan itu karena tidak ada yang menampung di situ. Tidak ada yang menampung. Komunikasi. Dan timbulnya gesekan itu bukan dari perguruan sebetulnya, tetapi dari perorangan, Oknum. ya kan, berdampak ke kelompok. Dari kelompok massa yang mengatasnamakan akhirnya menjadi perguruan. Terus dari penelitian yang terlibat gesekan bukan orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah mempunyai pemikiran matang, tetapi mereka-mereka yang rata-ratanya adalah usia remaja
sampai di bawah umur. Yang tentunya secara emosional ya mereka itu masih labil. Mereka menginginkan panggung. Mereka menginginkan tempat untuk melampiaskan emosionalnya. Dari semua rangkaian itu, maka ada perintah agar kabupaten kota dalam hal ini leading sektornya itu adalah Pak Kapolres agar melaksanakan suatu kegiatan yang mewadahi rekan-rekan pesilat dengan melaksanakan kegiatan Kapolres. Ini rakor yang di Polda. Ternyata kita juga sudah mempersiapkan itu, meskipun namanya bukan Kapolres Kap, Pak Dian ya. Kita nggak tahu kalau itu ada kegiatan Kapolres Kap. Cuma tadi setengah 8 waktu kami panitia itu menghadap sama Pak Kapolres sudah memberikan sen. Sudah memberikan sen termasuk garis-garis apa yang harus dilaksanakan. Yaitu ini nanti kita ke depan akan melaksanakan kegiatan lomba, yaitu kegiatan Kapolres yang awalnya di sana sudah di launching Kapolda tahun kemarin. Maka untuk lebih menyentuh ke bawah agar Polres jajaran melaksanakan. Ternyata benar dalam rakor itu para Kapolres jajaran baik kabupaten maupun kota akan melaksanakan kegiatan. Jadi yang melatar belakangi itu termasuk tadi dari Dispora, dari PONI, dari Dinas Pendidikan, hampir semuanya Pak memberikan paparan yang intinya sama. Intinya sama, apa? Agar memberikan panggung atau tempat kepada adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk berkreasi. Sehingga apa? Mereka tidak melaksanakan kegiatan kreasi itu di jalanan. Kenapa? Kalau sudah melaksanakan kreasi di jalanan, maka dampaknya itu adalah dampak yang negatif, bukan dampak yang positif. Pak Dirreskrim Polda Jatim tadi juga memberikan presentasinya, ya, bahwasanya konflik sosial bisa diselesaikan secara arif melalui potensi yang ada di masing-masing daerah. Tetapi berkaitan dengan individu yang melakukan tindak pidana itu tidak bisa dilakukan penyelesaian secara arif dalam rangka untuk memberikan efek jerah. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dirreskrim. Nah ini jangan sampai terjadi di wilayah kita. Jangan sampai terjadi di wilayah kita. Adik-adik kita yang masih di bawah umur, anak-anak kita yang masih remaja, ya kan, menjadi korban hanya gara-gara kelalaian kita ini yang sudah dewasa. Kelalaian kita ini yang mempunyai tanggung jawab, baik itu pemerintah atau negara, pimpinan organisasi, termasuk tokoh-tokoh yang ada di wilayah masing-masing itu mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan anak-anak kita. Apa anak-anak kita nantinya ke depan bisa diharapkan menjadi warga negara yang baik, tentunya demi negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya dalam kesempatan ini, saudara-saudara sekalian, kami sangat berbangga hati bahwasanya Polres Jember tidak tertinggal atau tidak tertinggal. Kenapa? Karena ternyata yang sudah melaunching dulu adalah Lumajang, kalau nggak salah. Polres Lumajang sudah melaunching melaksanakan kegiatan lomba ini. Nah ini nanti Pak Dian tolong kami dibantu untuk segera merubah. Nanti kita bersama-sama menghadap kepada beliaunya apakah lomba ini tetap dengan apa judulnya itu adalah forum kerukunan ini, apakah nanti kita ubah menjadi Kapolres. Itu sekelumit yang bisa kami sampaikan.
Adapun di dalam pelaksanaan lomba nanti perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian, khususnya ini rekan-rekan Kapolsek sama rekan-rekan ketua forum. Ya. Karena apa? Karena nanti yang melaksanakan ini adalah rekan-rekan yang ada di tataran kecamatan, ya, di 3 pilar kecamatan sama rekan-rekan forum. Kalau di Polda Jatim itu mengatasnamakan Kapolsek. Kalau di Polda Jatim maunya kayak begitu, tetapi keinginan Pak Kapolres itu yang menjadi atas nama itu adalah Forum Komunikasi Kerukuman Pesilat Jember. Ini kaitan dengan lomba. Jadi nanti terserah dari hasil rapat koordinasi ini nanti apa yang terbaik. Untuk lomba yang diutamakan yang awal itu adalah lomba desain logo. Yang intinya di sini ya, bahwasanya masing-masing forum komunikasi perguruan di 31 kecamatan itu membuat logo yang tidak boleh sama dengan logo masing-masing perguruan. Ini. Ya, jadi di luar dari gambar yang sudah ada. Logo itu ya memuat beberapa unsur, mulai dari unsur estetika, ya bentuk dan warnanya, ada filosofinya, terus masuk juga ada keragamannya, ada tradisi dan lokalitasnya. Jadi muatan-muatan lokal. Di dalam logo itu nanti ada keterangan dari kategori. Ini kaitan dengan banyak sekali rekan-rekan, nanti akan diulas atau disampaikan oleh tim pemapar. Nanti akan ada paparan. Yang kedua, rekan-rekan, lomba di sini adalah lomba jurus wajib IPSI. Ya, kalau di karate itu namanya kata ya. Tapi kalau saudara-saudara sekalian itu adalah lomba kembangan. Ya, lomba kembangan yang wajib yang memang sudah ada dasar dari IPSI. Insya Allah sama semuanya. Ini insya Allah nanti 3 orang peserta ya. Dalam satu timnya itu ada 3 orang peserta yang mewakili dari unsur-unsur perguruan silat yang ada. Nah, ini yang juga tadi agak dikoreksi oleh Bapak Kapolres, karena di sini Pak Ketua IPSI mengeluarkan 2 tim Pak, minimal wajibnya 2 tim Pak, wajibnya 2 tim. Nah itu Pak Kapolres menginginkan jangan sampai kalau cuma 2 tim itu kan berarti ada 6. Ada 6 yang mewakili dari perguruan. Terus bagaimana? Manakala di kecamatan itu ada perguruan sampai 15. Nah, ini nanti akan kita absen kecamatan mana yang perguruan silatnya itu terbanyak. Gambar logonya, nah, berarti kan tidak ada gambar yang ada di tubuh yang mewakili semua unsur-unsur estetika yang ada di perguruan silat masing-masing. Termasuk banyak sekali yang nanti direncanakan lomba-lomba itu, termasuk lomba video, memvideo kegiatan rekan-rekan, ya, itu nanti juga kita akan lombakan. Maksud dan tujuan lomba ini, ya, itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi adalah menjalin komunikasi yang baik antar perguruan silat. Kalau sudah ada komunikasi masing-masing, kenapa? Karena yang selalu bergesekan bukan di tataran atas. Yang bergesekan bukan di tataran atas, tapi yang bergesekan itu adalah di tataran bawah. Jadi yang selalu bergesekan itu adalah di tataran bawah. Maka perlunya di tataran bawah inilah diperkenalkan antara satu dengan yang lain. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan siang hari ini. Besar harapan kami dari rekan-rekan ketua forum termasuk rekan-rekan Kapolsek memberikan masukan-masukan yang bersifat membangun
sehingga apa yang kita rencanakan dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, termasuk seaman-amannya. Khususnya yang perlu kita pikirkan bersama itu adalah pada saat kita melaksanakan kegiatan lomba jurus IPSI, karena di situ juga menghadirkan adik-adik kita, anak-anak kita. Bagaimana nanti mekanismenya, ini kami juga perlu masukan dari rekan-rekan, sehingga tidak semua nanti berbondong-bondong datang ke lokasi kegiatan. Apakah nanti cukup keterwakilan masing-masing atau bagaimana? Kurang lebihnya mohon maaf manakala ada tutur kata perilaku kami dalam penyambutan kepada rekan-rekan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Sambutannya selanjutnya. Minta izin sebentar aja ya memberikan sambutan, karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kabak Op maupun Bapak Kabak Kren ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan salamnya bukan tipikal pesilat ya, padahal dari forum di seluruh Kabupaten Jember. Pesilat itu biasanya kalau nyambut salam tetap usuk tapi gegap gempita ya, menunjukkan kalau kita itu berdoa serius dan doanya dilakukan berjamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat segenap jajaran pimpinan Polres Jember, mulai Bapak Kabak Ops, Bapak Kabak Kren, dan juga jajaran bapak-bapak dari Kapolsek seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Yang terhormat bapak-bapak dari Dispora ya, dari Dispendik, dari Kesbang Limas, dan juga pembina kami dari Kodim Jember, dan juga rekan kami dari tim asistensi UNED, Mas Didi ya. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah serta mengaturkan salawat dan salam kepada Rasulullah, siang hari ini kita berkumpul dalam suasana yang terus terang saya sendiri itu perasaan tidak karu-karuan ya, haru biru ya, gitu. Karena apa? Terus terang ada kebanggaan sekaligus ungkapan terima kasih yang tidak terhingga kepada jajaran Polres yang telah bagi kami ini turun langsung ya, ikut menata dunia persilatan di Kabupaten Jember. Untuk itu sekali lagi kami dari jajaran pengurus cabang IPSI Jember mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya Bapak telah ikut secara aktif menata bagaimana kehidupan persilatan di Kabupaten Jember. Terus terang IPSI sendiri itu personilnya tidak banyak, non sewu ya. IPSI itu anggota aktif itu tidak sampai 40 orang. Itu pun kita bagi ke dalam beberapa bidang. Pertama ada bidang pembinaan prestasi, anggotanya tidak lebih dari 6 atau 7 orang. Kemudian bidang pelatih itu ada 6 orang. Bidang wasit juri
yang seragamnya putih-putih kalau memimpin pertandingan itu juga tidak banyak. Kemudian juga ada bidang seni budaya yang nanti insya Allah ikut memandu kegiatan yang diselenggarakan oleh Polres, ya. Dan juga teman-teman di kesekretariatan. Jadi terus terang IPSI itu lebih fokus, ya, sesuai dengan arahan di ADART, itu lebih fokus yang digarap itu bidang prestasi. Terus terang kami kedodoran, ya, kalau sampai ada katakanlah gesekan-gesekan yang bersifat masif, ya. Dan itu tidak seperti di sepak bola, ya. Terus terang tidak seperti di sepak bola. Kalau di sepak bola itu konflik berasal dari pertandingan. Persebaya ketemu Persija, selesai pulang taur. Sehingga PSSI gampang sekali itu mengurai. Ketemu permasalahannya, yang salah dijatuhi sanksi. Kalau di pencaksilat lain, ya. Untuk itu kami terima kasih banyak teman-teman Polres, sekali lagi, ya, langsung ikut menata dunia persilatan. Kalau ekses pertandingan tidak pernah terjadi konflik di IPSI itu. Di GOR kita mengadakan pertandingan, pesertanya ratusan, dari 30 perguruan pencaksilat aktif, mulai pembukaan sampai penutupan terakhir, alhamdulillah, sampai dengan saat ini yang namanya gesekan, benturan, konflik tidak ada. Ya. Konflik yang terjadi di jajaran kami itu tidak ada angin, tidak ada hujan, orang-orang meletus di wilayah-wilayah. Di Bangsal Sari, di Mayang, di Silo, ya. Tidak ada kaitan dengan pertandingan. Nah, ini yang membuat kami juga konsentrasi itu tidak bisa fokus. Ya. Tapi syukur, ya, belakangan ini setelah jajaran Forpimda itu mengumpulkan beberapa perguruan dan di situ kita diminta untuk ikrar bersama, maka pembinaan lebih intensif lagi sehingga kuantitas maupun kualitas konflik itu bisa kita redam. Itu, ya, jadi yang membuat saya berbesar hati, ya, membuat katakanlah optimisme. Karena apa? Bapak-bapak di jajaran Polres maupun di Kodim nanti ikut terlibat atau ikut turun langsung, ya, bagaimana menata kehidupan pencaksilat di Kabupaten Jember. Terus terang pencaksilat itu, ya, gampang-gampang susah. Susahnya apa? Karena melibatkan massa banyak. Itu yang pertama. Banyak sekali massa yang terlibat. Jadi kalau ada gesekan, koncone akeh, terus ini keroyokan nantinya, ya, tahu. Tapi gampangnya di silat masih ada kultur paternalistik, ya. Jadi kalau pendekannya ngomong berhenti, stop, pulang, meskipun ratusan, insya Allah pulang, masih didengar. Itu yang saya katakan gampang-gampang susah, ya. Tapi kalau lepas dari pantauan, ya itu tadi, akibatnya masa banyak itu jadi tidak terkendali, ya. Insya Allah konsep dari teman-teman di Polres bisa meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian saya informasikan, di samping kegiatan-kegiatan yang akan diadakan oleh yang dimotori dan diinisiasi oleh teman-teman di Polres, yang nanti pelakunya adalah teman-teman di Forum Kerukunan dan Komunikasi Pesilat Jember. Kita juga fokus akan menghadapi Porprov. Terus terang jajaran IPSI Jember itu, karena Jember salah satu tuan rumah, sayangnya silat tidak di Jember, tapi di Lumajang. Kita mulai Oktober 2021 itu sudah melakukan TC mandiri. 25 atlet kita gembleng secara simultan, yang nanti akan kita persiapkan dan berlaga mulai 26 Juni sampai 3 Juli
di Kabupaten Lumajang. Ya. 25 itu perlu saya sampaikan ya, beragam Pak. Dan kita tes enak Pak. Ya, tidak ada jarak di situ. Dari PSHT itu ada 5 orang yang terjaring di tim prestasi IPSI Jember. Dari Tapak Suci ada 13. Dari pencak organisasi PO ada 5. Kemudian dari pencak silat Kaliwates ada 2. Jadi semua 25 pesilat yang akan kita terjunkan. Monggo di sela-sela konsentrasi mensukseskan Porprov, program dari teman-teman Polres yang nanti akan dipaparkan oleh tim pemapar juga bersama-sama kita laksanakan sehingga bisa jalan bersama. Gitu. Kami juga mohon doa, moga-moga upaya yang sudah kita laksanakan ini bisa, yang prestasi itu bisa meraih prestasi optimal. Kemudian yang akan kita gagas di forum komunikasi dan kerukunan pesilat Jember ini juga akan berlangsung sukses sehingga tercapai suasana Jember yang kondusif. Dari pengamatan kami, sebetulnya kita semua itu ingin kalau pendekar bersatu maka Jember akan maju. Saya kira tujuan dari para bapak-bapak mulai dari Kapolres, Dandim, Pak Bupati itu ke sana arahnya gitu. Para pesilat bisa melaksanakan kegiatan berdampingan sehingga pesilatnya bersatu, ujung-ujungnya Jember akan maju. Ya. Amin. Semoga apa yang kita gagas ini sejalan dengan ridho Allah, ya. Dan segala dari kita, upaya merekat dinding yang retak, tali yang nyaris putus, itu insya Allah juga dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tim 0824 yang diwakili oleh Bapak Basio, Pak Didik dari UNED, kemudian Pak David dari Bakesbang, kemudian Bapak dari Dispora, kemudian para Kapolsek dan seluruh undangan yang mewakili dari Forum Komunikasi Kerukunan Pesilat Jember yang berasal dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Jember. Baik, pada kesempatan sore hari ini izinkan kami memaparkan teknis lomba yang akan dilaksanakan oleh kita bersama, yang dalam hal ini nantinya lomba ini akan diikuti oleh panjenengan sekalian selaku perwakilan dari Forum Komunikasi Pesilat Jember yang ada di tiap-tiap kecamatan. Yang belum kami jelas terkait dengan salah satunya adalah lomba monumen. Di situ terkait dengan penempatan logo. Logo di sini yang dimaksud adalah logo dari hasil yang dilombakan atau juga diikutsertakan logo masing-masing dari perguruan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan lomba video. Beberapa hari yang lalu itu Pak Trans sudah khususnya untuk forum komunikasi perguruan silat itu kami sudah mengadakan action, yaitu ketika bulan Ramadan kita di alun-alun mengadakan bagi-bagi takjil. Bagi-bagi takjil. Kemudian yang kedua yang kemarin itu kita khususnya saya sendiri dari PSHT itu mengadakan halal bihalal khusus di Ranting Patran dan mengundang forum komunikasi pencaksilat. Kebetulan saya sebagai yang diamanati oleh forum tersebut untuk mewakili. Apakah video yang
dimaksud atau apa gambaran-gambaran kegiatan itu tersebut boleh menampilkan kegiatan yang sesudahnya atau kita menampilkan video-video lomba video yang baru. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang jurnalistis, itu berita-berita yang dimuat itu menggambarkan berita-berita yang baru atau terkait yang sudah kami lakukan yang mulai yang lama. Itu yang perlu untuk hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar dari Padang. Ya. Baik, kami jawab satu persatu. Yang pertama terkait penempatan logo dalam monumen, di Bapak. Kembali kami jelaskan bahwa logo ini adalah logo baru sesuai hasil kesepakatan yang sudah dibentuk dalam lomba desain logo. Jadi itu nanti yang ditempatkan dalam monumen yang akan Bapak bentuk nantinya. Monumennya seperti apa, dan logonya yang ditempatkan adalah logo pemenang yang sudah dipilih dari lomba logo sebelumnya. Makanya di awal ini kan ada lomba desain logo dulu. Setelah logo nanti ditentukan siapa pemenangnya dan itu yang dipilih, baru nanti Bapak mengkreasikan atau mendesain monumennya kira-kira di Kecamatan Patrang ini seperti apa, baru logo itu yang dimasukkan di dalamnya. Jadi tidak mencantumkan logo dari perguruan silat yang ada, tidak mencantumkan logo dari perguruan silat, melainkan logo yang sudah disepakati. Logo baru ini hanya menandakan bahwa ini loh, di Jember pesilat-pesilat ini sudah melebur jadi satu, simbolnya adalah seperti ini. Jadi bukan kami bermaksud mengesampingkan logo-logo panjenengan semuanya, tapi ini sebagai simbol, sebagai bentuk bahwa pesilat di Jember sudah bersatu. Ini simbol logonya, dan ini nanti yang diabadikan dalam monumen yang akan dilombakan. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua terkait video, Bapak. Terima kasih atas keaktifan dari rekan-rekan Forum Komunikasi Pesilat di Kecamatan Patrang. Kami sangat apresiasi. Itu bagus, Bapak. Itu mungkin nanti saran kami bisa ditambahkan, digabungkan dengan mulai video pembentukan. Jadi semakin video itu semakin komplit gitu ya, semakin lengkap, mulai dari pembentukan, kemudian rapat-rapatnya, kemudian kegiatan real di lapangan, bentuk dari silaturahmi dan kerukunan ini itu bisa ditambahkan. Tapi ingat, batasan durasi dari video juga harus diperhatikan. Termasuk format video tadi yang sudah ditentukan itu juga harus diperhatikan. Jadi bebas videonya, intinya di sini menunjukkan eksistensi dari forum kerukunan pesilat yang sudah dibentuk. Kami sarankan dilengkapi saja, karena nanti dari yang lain saya pikir kreasinya juga lebih banyak, karena kita bersaing ya, berkompetisi, mungkin dari pembentukan, kemudian rapat-rapatnya, koordinasi, sehingga nanti juga ada kegiatan-kegiatan nyata di lapangan yang itu berguna untuk masyarakat yang dilaksanakan oleh forum dari pesilat yang ada di Kecamatan Patrang. Jadi itu, Bapak. Kemudian yang ketiga, untuk narasi, Bapak. Narasi, monggo. Narasi ini saya pikir bisa disesuaikan dengan kegiatan video yang sudah divideokan itu. Narasinya monggo terserah Bapak mau mencantumkan narasi yang sudah pernah ada, monggo, atau dibuatkan narasi baru disesuaikan dengan kegiatan yang divideokan dalam video yang akan dikirimkan. Saya pikir kalau misalkan narasinya lebih sesuai dengan kegiatan yang divideokan, mulai dari tahap-tahap awal, kemudian sampai kegiatan realnya di lapangan seperti apa, itu akan lebih bagus. Tapi kembali kami mengingatkan, tolong batasan waktu maupun aturan-aturan teknis dalam hal ini mungkin resolusi dan lain sebagainya itu harus diperhatikan, karena jangan sampai nanti peserta ini beranggapan loh video saya bagus kok saya tidak masuk, karena ada rambu-rambu yang harus kita patuhi bersama, diantaranya waktunya, kemudian
resolusinya, kemudian format videonya seperti apa, nah itu harus kita perhatikan. Walaupun videonya bagus, tapi kalau menabrak rambu-rambu otomatis tidak akan masuk penilaian. Terima kasih, mungkin itu. Silakan kalau ada yang lain. Forum Pesilat Kecamatan Bailung, hanya 2 poin yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan berkenan. Kalau bisa, Mas ya, untuk pedum dan juknis ini disampaikan ke Mapolsek masing-masing, sehingga nanti kami selaku koordinator bisa menyampaikan kepada teman-teman kami di bawah. Itu aja. Kemudian yang kedua, namanya lomba itu biasanya warga masyarakat yang diangan-angani itu hadiah. Untuk menambah greget kalau bisa disampaikan. Terima kasih, itu saja, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti hadiahnya mohon izin Pak Kapten. Baik, untuk pedoman umum maupun petunjuk teknis tentunya nanti akan kami share kepada para senior, para kapolsek, karena ini memang sangat penting untuk dirapatkan kembali di tingkat forum komunikasi yang sudah dibentuk di masing-masing kecamatan maupun di polsek, dan ini akan menjadi rambu-rambu dari para peserta yang nantinya akan mengikuti lomba. Selanjutnya mungkin untuk hadiah Pak Kapolsek, Pak Didi, monggo Pak Didi. Cek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin yang kami hormati Bapak Kabak Keren, Bapak Agus dari IPSI, yang kami hormati teman-teman para pesilat dari berbagai kecamatan, yang kami hormati dari Dispora, kemudian Dispendik barangkali, kemudian dari Pakesban, kemudian teman saya dari Kodim. Saya akan menambahi terkait ini tadi, Pak Dian. Saya kira perlu yang ditanyakan tadi berkenaan dengan momentum, timing dari apa yang telah didokumentasikan oleh teman kita dari Patrang tadi. Untuk yang video masyarakat, waktunya boleh yang telah lewat. Nah, waktunya boleh yang telah lewat, tetapi kita akan tentukan lebih lanjut, Pak Dian. Misalnya 3 bulan yang lalu, begitu, video masyarakat tentang kegiatan forum silaturahmi itu. Saya kira penting juga dan perlu diapresiasi. Mereka yang telah bergerak duluan, kemudian sudah didokumentasi, saya kira perlu juga diapresiasi. Tetapi begini Bapak, untuk yang video masyarakat itu diharapkan yang terlibat adalah masyarakat. Tujuannya apa? Kita memancing antara forum maupun masyarakat itu saling mendekat dan saling memberitahu bahwa asli minggu para pesilat itu bisa rukun. Gitu. Caranya bagaimana nanti? Bapak bisa menggunakan data yang Bapak miliki untuk mendorong warga masyarakat untuk mengolah lagi dikit-dikit Bapak, supaya menjadi karyanya masyarakat itu. Jadi Bapak sebagai penyedia data, kemudian warga masyarakat, tetangganya, atau siapa saja kenalannya yang kira-kira dipandang memiliki kemampuan videografi, data itu bisa disumbangkan kepada peserta ini untuk diikut sertakan. Ya, karena tidak ada gunanya kita berbuat baik ini kalau tidak diekspos oleh orang lain. Kalau yang mengekspos kita sendiri, nanti kurang keren juga ya. Ya, betul. Kita sudah berbuat baik, biarlah orang lain itu kita persilahkan untuk mendokumentasikan. Nah, nanti kita blow up di media sosial bahwa ini loh, di kecamatan ini pesilat itu rukun, ini sudah rukun. Bahkan mungkin ada kegiatan-kegiatan yang humanis Bapak. Misalnya sudah ada melakukan kegiatan bakti sosial atau bersama masyarakat bersih sungai misalnya, atau apa saja. Semakin humanis dan semakin bikin para juri ini haru. Wah, ini tiba para pendekar ya keren ya tiba itu. Nanti insya Allah akan berpeluang lebih besar menangnya. Cari sisi-sisi humanisnya.
Kemudian satu lagi tadi yang tentang video oleh jurnalis. Video oleh jurnalis itu ukurannya adalah waktu terbitnya. Di situ disebutkan bahwa video yang sudah terbit pada 1 Mei boleh diikutkan. Jadi sudah. Jadi sebelum lomba ini tetapi sudah ada beritanya, maksimal atau paling lambat tanggal 1 Mei boleh diikutkan. Tentang isinya apa? Nah ini, kalau bisa berita itu ada nilai aktualnya Bapak. Kalau bisa ya ada sesuatu yang kreatif lagi. Jangan yang lalu-lalu sudah lalu-lalu ya. Jadi kalau bisa berita itu ya kira-kira paling lambat, paling cepat itu adalah setelah 1 Mei itu. Atau sebelumnya sedikit tidak apa-apa, tapi berita itu terbit 1 Mei. Karena di dalam nilaian itu ada yang namanya nilai news value. News value itu salah satunya adalah aktual. Berita yang lama tidak bernilai aktual, tapi berita yang baru bernilai aktual. Saya kira banyak yang bisa kita lakukan ya. Apapun para pesilat ini bisa melakukan banyak hal lah. Apakah bakti sosial atau mengunjungi orang-orang jompo atau apa saja lah. Kita tunjukkan bahwa banyak pendekar budiman, bukan hanya di cerita-cerita film. Ya, di Jember ini banyak pendekar budiman ya, yang selain tampak sakti seperti si Pitung itu, tetapi juga ya humanis begitu. Kira-kira begitu. Jadi paling lama 1 Mei telah terbit sebagai berita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan. Mungkin ada lagi tambahan usul saran dari Bapak? Oh, hadiahnya mungkin. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum saya hadiah lah memang nomor 1 mah. menyampaikan tentang hadiahnya, ini ada beberapa yang perlu saya tambahkan, khususnya kepada panitia. Dapatnya segera rekan-rekan panitia yang awalnya ini adalah panitia kecil yang sudah kita bentuk, segera merombak kepanitiaan menjadi kepanitiaan yang lebih besar, yang mana kepanitiaan itu nanti melibatkan teman-teman dari Dispora, melibatkan teman-teman juga dari KONI, teman-teman termasuk dari Universitas Pendidikan, dari Kesbang Polimas, teman-teman dari UNED, ya, termasuk juga yang tidak kalah penting, karena ini juga support ini datangnya dari Pak Dandim, ya, tolong di semua lini kegiatan teman-teman dari Kodim juga ikut dilibatkan, sehingga kaitan dengan ketiga pilaran itu benar-benar terlihat. Ini termasuk karena kaitan dengan pencaksilat ini sebetulnya leading sektornya ini di sini adalah teman-teman dari IPSI dan dari KONI serta Dispora. Ini biar kelihatan ya, beliau-beliau ini juga nanti dikasih panggung juga, ya, dikasih panggung sehingga kebiasaannya nanti kelihatan. Perhatian. Terus termasuk juga mengizin rekan-rekan biar nggak semata-mata ini yang kelihatan kok selalu Kapolsek saja. Tidak berani dengan cincin saya ini. Semua yang saya pegang mati. Pengaruh. Saya lepas saja. Kasihkan saya. Kalau dilepas mati berarti di badan saya ada sesuatu ini. Ya, termasuk biar tak kelihatan selalu menurut Pak Kapolsek. Insya Allah nanti saya jam 5 sore saya mau menghadap kepada Pak Bupati, ya, karena kaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial kemasyarakatan itu sebetulnya yang mendorong, yang maju ke tampil ini adalah Pak Bupati beserta jajaran yang di bawahnya. Makanya nanti
harapan saya dengan saya mengajak para Bupati Nun Sewu memang sebetulnya sudah disupport sama beliaunya. Saya juga akan perlu melaporkan kepada beliaunya perkembangannya sejauh mana hal-hal yang sudah kita laksanakan. Jadi nanti dapatnya Pak Bupati juga mensupport para camat yang ada di kecamatan masing-masing. Ini sehingga apa? Rekan-rekan forum itu biar ada cantolannya juga gitu loh. Sementara ini IPSI itu kan kayaknya udah tenggelam ya, di kecamatan ini udah tenggelam. Kalau nggak salah saya tahun kemarin waktu saya jadi Kapolsek Ambulu itu sempat mengumpulkan saudara-saudara kita itu dari perguruan silat, IPSI-nya juga nggak ada. Tetapi organisasinya itu masih ada, masih hidup, tetapi kegiatannya sudah tidak berjalan. Dan minimal IPSI yang ada di tingkat kecamatan itu bisa berjalan lagi dengan adanya support dan dukungan dari Pak Camat, termasuk dari Pilar, sehingga apa? Keberadaan forum di situ sudah tidak tolak-toleh lagi. Jadi ada payung hukum yang bisa melindungi forum kerukunan pesilat wilayah Kabupaten Jember. Dan untuk hadiah, masa perlu tak peteli sitok-sitok ya? Ini masih sifatnya kalau Pak Kapolres sudah setuju, sudah deal ya. Kapolres sudah deal. Tapi saya mohon doa dan dukungan sama rekan-rekan. Moga-moga Pak Bupati nambahi gitu. Amin. Ya. Moga-moga dari nanti ini saya laporkan ini ya Pak Bupati, jangan segini lah. Tambahin aja, kasihan itu. Mungkin nanti untuk kegiatan keorganisasian yang berikutnya. Nah, ini nanti memang ini belum final, tetapi akan saya bacakan kepada rekan-rekan, saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sifatnya ini kumulatif aja ya, kumulatif. Contoh ini lomba desain, ya, lomba desain itu insya Allah nanti kita siapkan untuk masa hadiah ini namanya, bukan ya, apa namanya? Pembinaan. Ya, pembinaan itu kurang lebihnya adalah 13 juta. Wow, mantap. Ya, 13 juta. Nanti ada nominator sama yang terpilih. Ya, berarti nanti yang terpilih itu yang lebih besar dari 13 juta. Terus untuk lomba kembangan ya, atau kata itu nanti kurang lebihnya adalah 10 juta. Oh, kan itu pelopi, kurang gede. Kalau itu kurang gede. Ya betul aja. Nanti kalau beliau bupati, ini tambah ono, alhamdulillah kan gitu. Ya. Terus desain monumen ini padahal hanya desain ya, bukan bikin monumen tuh ya. Hanya gambar, katakan ya. Hanya gambar itu di sini kok gede ya. Ini benar atau 15 juta? Wah, ini 13 juta ini katakan. Ini juga 13 juta. Terus lomba video dokumenter netizen. Ini 10 juta. Kok direkam, Pak? Biar ada bukti, Pak. Iya. Mana sekarang? Ya. Kan ada Ya memang ini rekan-rekan, saya ulangi lagi ya. Saya belum ada bupati. Ini apakah nanti bisa ditambah atau bagaimana? Tetapi dari pimpinan kita Pak Kapolres sudah tambah boleh, kalau berkurang dipertanyakan. 10 juta ya. Terus lomba pembuatan status di medsos. Nah, ini cuma karena statusnya itu durasinya lebih kecil lah ya. Ini 3,5 juta ya. Terus pembuatan narasi di media cetak itu 3,5 juta. Ya, nanti kriterianya bagaimana? Apakah ada juara 1, 2, 3, dan 4? Nah, nanti kita godok lagi dengan tim kepanitiaan, termasuk dari Pak Didi nanti
Beliaunya yang nanti yang tahu bagaimana kita akan godok lagi. Tapi secara kumulatif itu hadiah yang nantinya akan kita berikan. Harapan saya setelah nanti jam 5 menghadap sama beliaunya, kalau bisa ditambah, alhamdulillah. Ya, katakanlah ada adem-ademnya. Mungkin itu Pak Dian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.